Mas Muhammad Nanda Nanda Jabar. Jabar Ini Rozak. masih ada kaitannya dengan tadi kelihatannya. Masih ada hubungannya. Ya, ini yang tadi Implementing Internet of Things on Mikrotik Product for Network Monitoring NMS. System Purpose. Yes. Nah, yang jadi menarik ini adalah Mas Nanda ini masih kuliah. Oh, mahasiswa. Mahasiswa. Jadi dia berapa masih kuliah semester ya kira-kira ya? Nah, berapa semester? Nanti tanya aja ya. Jangan gitu. Oh iya. Jadi saya. ini masih kalau di mana ya sekolahnya lupa saya. Di sekolah vokasi UGM kalau nggak salah. Oh, Adik di kelas. UGM. Ya, UGM. Saya yakin lulusan-lulusannya bagus-bagus semua di situ. Iya, narsis sedikit nggak apa-apa lah ya. Oke, Mas Nanda ini panggilannya Nanda gitu ya? Mas Muhammad Nanda sudah join? Udah siap belum ya? Nanda, halo. Apakah saya masuk? Nah, mantap, luar biasa. Oke, Mas Nanda apa kabar? Halo Mas, alhamdulillah sehat. Halo Mas Pujo dan Mas Yoga. Oke. Terima kasih Mas. Materi sudah siap? Oke, insya Allah ready. Oke, silakan dimulai langsung Mas. Langsung saja, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya buat dari Mikrotik Indonesia maupun mikrotik.com yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing di sini. Perkenalan dulu. Judulnya yaitu Implementing IoT on Mikrotik Product for NMS Purpose. Jadi saya cukup berterima kasih dengan beberapa presenter sebelumnya yang sempat bahas soal Docker, bahas soal Python, automation, API, itu mungkin cukup bisa nge-bridging antar materi hingga sampai ke Internet of Things itu sendiri. Nah, next, kalau tagline-nya Mikrotik itu routing the world, and then me routing your heart gitu ya. Jadi searching, trying to connect, and heart not phone. Jadi buat teman-teman, karena mungkin udah sore kan, kita santai aja sharing bareng-bareng, dan ntar mungkin kalau ada Q&A atau mungkin penyampaian materi saya kurang cocok atau mungkin ada yang perlu dibenarkan, silakan disampaikan saja. Oke, perkenalkan sebenarnya siapa sih saya? Kok tiba-tiba ngomong di sini dan iseng aja sebenarnya. Nah, saya Muhammad Nanda Jabar Rozak, biasa dipanggil Nanda. Sebenarnya beberapa tahun ke belakang ini saya kayak emang udah jauh sama networking gitu. Cuman dideketin karena di kampus dan saya ambil prodinya Internet Engineering Technology dan ngurusin kerjaan bukan di networking lagi, tapi di kampus belajar automation, IoT, networking dan sebagainya. Jadi kayak masih berkembang. Kalau tadi ada ngomongin programming, aku jalan di dua-duanya, di programming dan networking. Experience sebelumnya pernah di software dev Stack Ops Mitrans, itu Gojek Group, kemudian CEO and founder Gondis Now, terus software engineer di Teddy, ini buat KP kemarin kayak ada sistem informasi gitu, dan saat ini saya sedang sebagai product manager di sekolah startup. Teman-teman bisa cek reviewnya. Terus ini kampus activity saya, jadi saya kampus aktif di beberapa kegiatan, kayak di competition itu ada beberapa list di warna hijau. Kenapa warna hijau? Karena saya mention kalau teman-teman lihat Korsa anak UGM warna hijau Tosca itu dari prodi saya dan teman-teman yang lain, yaitu D4 Teknologi Rekayasa Internet SV UGM. Kemudian beberapa kegiatan di organisasi juga ada di sana. Oke, next. Jadi 2 tahun atau 3 tahun yang lalu di sebelah kiri ada Pak Valen, kemudian ada Mas Valen, Mas Novan sama Pak, saya lupa namanya, kemudian ada sorry dari presentation 4 itu ada Ko Iwan. Jadi ini guru-guru saya sebelumnya ketika masih SMK, saya bermain di networking, terus ya saya masih belajar dan terima kasih buat guru-guru di atas. Oke, outline hari ini yaitu saya akan coba ambil problem statement, terus kasih introduction to IoT gitu, ada Raspberry Pi, ada automation, terus NMS in Mikrotik Product, nanti ada SNMP, ada external resource kita pakai Zabbix, dan kalau possible demo, cuman kalau enggak saya udah sampein kayak beberapa screenshot dari running teknologi gitu, ada topologinya, device configuration, trigger and notification, dan data visualization. Kemudian saya akan coba compare apa yang sudah diimplementasikan sekarang dan yang akan datang tuh seperti apa, akan saya coba bahas di sini. Terus yang terakhir mungkin kalau ada waktu Q&A. Next, jadi disclaimer pertama dulu, di sini maybe I'm not professional in this area.
I'm standing here from academic, jadi aku dari akademik dan mungkin belum bisa dibilang sebagai profesional, makanya di awal saya mention bahwa kalau ada yang salah, please koreksi aja nggak apa-apa. Kemudian, tapi saya berharap dari materi yang saya bawakan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di ISP yang mungkin punya masalah yang sama dan atau bisa digunakan untuk B2B purpose, kayaknya ada peluang di sana. Oke. Problem statement yang pertama, ada real-time network monitoring. Teman-teman mungkin ada traffic management dan sebagainya. Itu masalah nggak sih real-time network monitoring? Kalau ada perangkat yang bermasalah, terus gimana cara monitornya? Terus NMS need big resource, bener nggak? Apakah kalau kita mau buat NMS itu harus perlu resource yang tinggi? Sama pernah nggak sih teman-teman dari ISP mungkin di klien ada network problem, kemudian tiba-tiba ada call, tolong jaringan saya mati dan sebagainya. Masalah itu adalah masalah yang justru harusnya kita dulu yang lebih tahu, tapi malah klien dulu. Jadi kayak pencegahannya tuh mana gitu. Kemudian ini masuk ke IoT ya. Jadi simpelnya, teman-teman saya yakin udah dengar di mana-mana didengungkan ada 4.0 industry, di mana ada IoT, big data, machine learning, dan sebagainya itu. Di sini simpel sekali, ada suatu smart thermostat atau device IoT lain gitu, itu yang digunakan sebagai sensor untuk ambil data, terus datanya itu dilempar ke cloud, dari cloud itu akan ada processing, dan setelah processing ditampilkan di user. Nanti user ngasih feedback atau interaksi yang lain, dibalikin ke sensornya lagi. Jadi simpelnya gitu, ada suatu barang, semisal lampu kah, atau AC yang otomatis gitu, kemudian sekarang ada yang baru hip itu farming IoT di daerah Bandung itu udah banyak diimplementasi, dan di situ kita bisa manfaatkan datanya yang awalnya dari kita bisa lihat, kita bisa naikkan, terus kita bisa kontrol lewat mobile atau Android maupun iOS application. Itu IoT ya, jadi simple, suatu barang yang dia awalnya di bumi ini kayak hardware gitu, kita bisa naikkan jadi visual. Terus di IoT sendiri ada hardware, kemudian software platform, ini IaaS kayak Google Cloud, Amazon gitu. Terus ada IoT application. Kemudian kenapa saya ngomong IoT di networking? Karena seperti yang disinggung sebelumnya, kalau dulu networking soal ngonfig itu kayak biasa aja, udah wow. Tapi sekarang ngonfig itu kayak biasa, dan karena emang semua udah ada database-nya, kita tinggal baca dokumentasi, terus sesuaikan dengan problem statement yang ada di kita, terus kita implement dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah gimana sih kita lebih efektif. Nah, di IoT sendiri ada beberapa pilar gitu. Kita yang bermain dari networking itu beruntung karena udah tahu gimana caranya benda lampu kah atau hardware yang ada di kita, kipas angin dan sebagainya, atau tanaman, tumbuhan bisa dinaikkan ke cloud, itu kita udah punya basicnya. Jadi kita beruntung di sana di network layer as gateway. Nah, di gateway ada router dan yang dibahas dari tadi pagi sampai sekarang. Oke, saya coba masuk ke slide selanjutnya, ada Raspberry Pi. Jadi teman-teman pernah dengar Arduino yang dari SMK mungkin, atau yang sedang kuliah, atau yang udah kerja bermain di Raspberry Pi atau Arduino, itu microcontroller yang kita bisa small single board computers that can run computational process. Jadi dia tuh barangnya kecil banget ya, dia barangnya kecil, kayak se-ATM atau card credit gitu, cuman dia bisa melakukan komputasi dan melakukan pekerjaan secara cepat. Nah, ini adalah Raspberry pengembangannya. Jadi kayak ada beberapa model gitu, Raspberry tipe A, tipe B, terus jadi mulai dari 256 MB, Raspberry pertama tuh 256 MB RAM-nya, terus naik 512 ke 1, 2, 3, 4. Setahu saya sekarang Raspberry yang paling baru Raspberry 4, dan itu RAM-nya udah sampai 8 kalau nggak salah. Oke, terus ini adalah external tools yang aku bilang. Ada Zabbix server. Jadi tadi ada IoT. Gimana caranya? Kalau in case di sini tadi IoT pertama aku ngomong itu produknya adalah sensornya itu adalah kipas angin kah, atau lampu, atau tanaman. Tapi di sini IoT kita adalah yang sebagai end device adalah si perangkat jaringan, router, switch, AP, atau yang lain. Nah, terus Zabbix server ini sebagai cloud computing ya, cuman ntar kita bahas lebih lanjut. Ada 3 part yang penting banget di Zabbix, yaitu Zabbix server, Zabbix agent, dan Zabbix proxy. Nah,
teman-teman bisa cek sendiri di websitenya Zabbix, dan dia banyak banget, ada yang monitor untuk cloud, ada untuk ini yang aku screenshot ini adalah tampilan yang dia untuk networking. Jadi yang kita bahas hari ini, network performance, network health configuration, change itu kita bisa lakukan itu. Nah, terus ini Zabbix sendiri provide Mikrotik dan beberapa vendor sebelah yang tercantum di sana. Kemudian, jadi kenapa saya tampilkan slides ini? Karena nanti di akhir saya akan coba ada beberapa templates yang ternyata kalau kita orang networking dan bisa programming, bisa loh. Kita nggak selamanya sebagai pengguna terus. Kita nggak selamanya sebagai pengguna yang cuma gunain tools, terus ya udah gunain doang untuk kebutuhan bisnis. Tapi kita mau coba buat our own tools yang kita bisa solving our problem with these tools gitu. Nah, di sini bawah teman-teman kalau lihat ada more templates, itu ada community templates gitu. Itu dikembangkan oleh siapapun kayak open source, dan Zabbix ini open source juga. Jadi teman-teman yang pengen ngembangin atau develop something di Zabbix ini bisa banget cek ke GitHub-nya aja, ntar di sana collaboration. Terus saya pertama mau bahas soal Zabbix Server. Jadi Zabbix Server ini dia tugasnya buat ntar ngambil data-data dari agen-agen gitu. Agen-agen itu dia adalah si network device, router, switch, atau access point. Jadi semua data yang collect si Zabbix Server, yang olah dia juga. Terus ditampilin ke web interface, karena emang si Zabbix ini dia punya bawaan web interface gitu. Jadi kita nggak perlu build sendiri dashboard-nya mau kayak gimana, dia udah sediain langsung dashboard-nya untuk menampilkan misal ada kesalahan atau monitoring traffic-nya itu gimana, itu kita bisa lihat di sana. Kemudian Zabbix Agent, nah ini yang dia berhubungan dengan server. Zabbix Agent seperti yang saya mention, ada router, switch, dan sebagainya. Nah, di Zabbix Agent ini, kalau kita mungkin consider soal traffic di network ya, kalau semakin banyak traffic, artinya CPU load semakin tinggi, dan resource yang digunakan juga otomatis semakin tinggi. Nah, kalau CPU load tinggi, kita belum punya perangkat banyak yang bisa nge-utilize resource-nya, pasti bakal berantakan. Nah, di Zabbix ini dia punya dua metode buat ngambil data dari si network device-nya. Pertama, kita bisa menggunakan passive check, artinya kalau kita request, baru dia ngirim data, kita request kirim data, jadi selama kita nggak request, maka dia nggak akan ngirim data dari agennya. Tapi yang kedua ada active checks, itu dia akan kayak, kalau di Mikrotik ada yang namanya Mikrotik Scheduler, itu kita bisa kayak buat penjadwalan, kamu mau periodik selama 1 menit kah, 5 menit, atau 1 jam, mau ngambil datanya setiap berapa kali, itu untuk real time-nya. Nah, terus Zabbix Proxy, jadi kayak setahunya si agen, seolah-olah ini dia datanya dia ngambil cuma di lokal, tapi sebenarnya lokal itu dia bakal di up juga ke Zabbix servernya tadi yang nyimpen database di sini. Nah, kemudian automation. Tadi aku udah ngomongin IoT gimana, kayak brainstorming, kemudian prosesornya apa, ada Zabbix, terus automation apa sih? Jadi automation adalah segala sesuatu yang awalnya dilakukan manual oleh manusia, dibuat pakai mesin. Contoh paling gampangnya ketika kita lewat tol, kita tinggal tap dan bisa masuk. Harapannya ke tolnya besok nggak cuma kayak gitu, tapi kita cukup masuk, ada AI yang dia sort platnya kayak terus dia kayak detect, langsung lewat aja. Di Jepang udah kayak gitu ya, jadi dia langsung masuk, nggak perlu tap-tap, tapi kalau udah ada mobilnya langsung kebuka sendiri. Nah, di automation, ini mungkin relate dengan presentasi sebelumnya juga. Jadi saat ini saya dan teman-teman di UGM, khususnya di prodi kami, dengan dosen sedang buat tool sendiri gitu, yang auto detection. Jadi, semisal kita punya suatu, kita punya device banyak produk baru, kita cukup setup IP, terus colok-colok kabel, dan kita jalankan sistem ini, dia kayak bakal deteksi topologinya gimana, terus dia langsung dari topologi itu kedeteksi, nanti dia dapat IP-nya, dapat user-nya, terus dari user sama IP itu dia bisa melakukan auto configuration, semisal produknya sembarang, jadi semisal produknya ada yang vendor A, vendor B, dan Mikrotik, itu langsung di auto config sesuai dengan kebutuhan gitu, mau DHCP, kayak tadi DHCP, NAT, atau SPF, BGP, itu bisa langsung situ, terus dari situ divisualkan ke gender topology map, divisualisasikan di web gitu, itu bisa. Dan kita sedang develop itu.
buatnya pakai apa Mas? Untuk auto detection kita pakai Ansible, terus buat auto config sama generate topology map itu pakai Python, visualisasinya pakai Vue.js, jadi JavaScript framework front end gitu, yang khusus untuk networking dan rekan-rekannya. Oke, nah tadi kita beberapa kali dari tadi ngomongin IoT, terus external tools, terus automation, mikrotiknya mana? Nah, di sini NMS product on mikrotik. Jadi yang saat ini udah ada di mikrotik kita sering pakai The Dude ya. Dia bisa kayak ngelihat juga topologinya mana, terus nanti ada warna orange, hijau atau merah yang dia mengindikasikan kalau merah ada problem, hijau aman-aman aja, dan kuning ada warning. Itu kita bisa lihat di The Dude. Terus ada juga another NMS yang tentunya di sini ada plus minusnya ya. Kalau kita pakai The Dude harus butuh device berapa dan dia resource-nya gimana, itu ada plus minusnya. Kemudian Torch Mikrotik, dia buat real-time traffic monitoring di setiap interface, jadi dia kayak nge-get di port tertentu aja, Ethernet mana aja, atau gigabit Ethernet mana aja. Nah, inilah yang sebenarnya baru mulai dari sini. Dari judulnya, NMS on Mikrotik Product di IoT. Nah, let's say kita punya 1, 2, 3, 4, 5 device router mikrotik gitu, mau itu di lokal yang kita bisa punya akses ke sana, maupun kita bisa akses lewat remote network. Nah, terus dari situ otomatis karena dia router ya, in case di sini router atau mau diibaratkan sebagai AP gitu juga bisa, dia connect ke internet, dan dari internet itu kita bisa manage atau ambil datanya lewat Raspberry Pi. Kenapa pakai Raspberry? Ya karena tadi dia murah, kecil, terus bisa diapa-apain sama end user. Ini end user ini dia pakai mobile atau desktop gitu di web apps. Nah, gimana sih Mas caranya biar router ini bisa terhubung ke Raspberry, terus tadi bisa terhubung ke Zabbix juga, itu gimana? Nah, jadi ada teknologi namanya SNMP. Saya yakin teman-teman udah tahu SNMP itu apa, terus ISP juga pasti pakai SNMP ini. Jadi SNMP Simple Network Monitoring Protocol. Dia ada 3 komponen utama gitu, ada manager, manage device, dan SNMP agent. Jadi si manager sesuai namanya, dia yang manage SNMP device, terus manage device itu yang server, router, switch, atau desktop komputer, terus SNMP agent yaitu dia di sana ada MIB, manajemen database, dan dialah yang nyimpen semua informasi soal device itu. Jadi setiap device punya MIB masing-masing dan punya SNMP agent masing-masing. Itulah yang kita manfaatkan untuk membuat IoT NMS on Mikrotik product. Jadi SNMP ini protokol yang kita gunakan. Nah, saat ini yang sudah diimplementasikan seperti apa? Kita punya Mikrotik product, kemudian itu kita manage lewat connecting ke Raspberry Pi, terus ada Zabbix, dia ada protokol SNMP di sana yang ngebuat bisa berkoneksi. Terus ketika ada suatu permasalahan di produk mikrotik itu, semisal ping-nya banyak, terlalu tinggi kah, atau CPU load-nya ketinggian, itu tiba-tiba jaringannya mati, kenapa, terus dia nggak bisa sendiri atau gimana. Pokoknya beberapa parameter yang mengindikasikan bahwa router itu bermasalah, dia akan dikirim secara otomatis ke Gmail dan bot Telegram. Kalau tadi di sesi keempat punyanya Mas Iwan Chandra, ada yang tanya, bisa nggak dibuat ke bot Telegram? Atau Mas Indra, Mas Iwan pengen ke WhatsApp, itu bisa banget karena ada teknologi namanya API, kita bisa buat integrasi. Nah, jadi ini flow-nya. Pertama kita perlu konfigurasi SNMP di Mikrotik dulu, terus kita cek make sure SNMP-nya berjalan, terus konfigurasi host Zabbix. Jadi setiap Mikrotik yang mau kita manage itu dimasukin ke Zabbix, IP-nya berapa, terus dikasih name-nya, terus kalau udah masuk hostnya kita set SMTP, itu kayak package kalau teman-teman pakai Linux ada Apache Nginx, itu sejenis itu untuk mail transfer protokol dengan Gmail API-nya. Terus ada konfigurasi Telegram, kita input Python juga di Telegram ini buat ngonekin API antara punya kita dengan si Telegramnya. Oke, ini flow, kalau tadi ini kayak apa yang harus kita lakukan konfigurasinya, terus ini kayak full flow-nya gitu, mulai dari nyalain Raspberry-nya, terus kita hubungkan ke jaringan. Jadi in case di sini kita udah install si Zabbix-nya. Nah, oke, ntar aja. Ada webnya, kemudian kita masuk ke Zabbix-nya, terus nambahin host, terus kita tambah template,
template ini yang akan kita gunakan buat menentukan apakah si device ini kondisi baik atau enggak. Nanti akan saya bahas di akhir. Terus kayak ngedit template, masukin username email yang digunakan untuk menerima atau membuat otomatis email itu. Terus kemudian kita masukin juga ID dari generating bot Telegram di sini di code-nya. Terus kita save semua konfigurasi dan ketika sudah berjalan, ketika ada problem dia akan langsung notify. Nah ini teman-teman pasti nggak asing, dia bakal aktifin SNMP dulu, cuman centang doang sama dimasukin targetnya mau ke mana. Terus ini host configuration di Zapic-nya, kita masukin host name, visible name, stream interface dan sebagainya, itu dimasukin sesuai dengan konfigurasi di sini aja. Terus ini kita pilih template konfigurasinya. Nah, di sini template konfigurasi. Jadi ini ada banyak, si Zabbix sudah nyediain dari beberapa vendor, salah satunya Mikrotik. Kita bisa gunakan, tinggal pilih aja net Mikrotik itu apa. Terus ini template-nya apa aja tuh ada di sini. Jadi dia akan ngirim notifikasi kalau CPU-nya tinggi atau servernya habis di restart, terus temperaturnya dia tinggi banget, atau mungkin ICMP ping-nya dia tinggi ketika tadi buat ngecek real time-nya apakah koneksi atau enggak, terus ada problem atau enggak, terus interface di sub interface-nya itu penggunaannya tinggi maupun connection loss. Disinilah trigger-triggernya. Nah, yang saya bilang tadi di sebelah kiri juga ada template yang lain yang sudah disediain oleh community. Dia buat untuk CRR atau RB750 dan sebagainya. Itu ada terus yang spesifik buat ke BGP monitoring atau SPF monitoring itu juga ada. Dan teman-teman di sini juga bisa buat sendiri listnya ini apa. Itu dia diprogram di C sama Python. Nah, jadi kalau low level language-nya pakai itu, teman-teman bisa buat sendiri. Sorry. Nah, tadi soal template ya. Jadi template ini ada yang sudah disediakan, terus kita juga bisa buat sendiri. Next, SMTP configuration. Ini kita setup jadi mau kepake mail yang mana. Kita in case di sini kita pakai Google Mail, terus emailnya apa, passwordnya apa, kita konekkan. Tujuannya buat ngirim notifikasi, terus Telegram configuration juga sama. Di sini kita masukin parameter-parameter. Nah, jadi nanti saya akan coba tampilkan screenshot gitu bahwa si notifikasinya itu kayak ada pertama ketika udah solve, ada permasalahan, ada problem, itu dia disampaikan lewat Telegram dan email, kemudian nanti si admin dia bakal benerin atau ngecek apa yang salah, terus ketika udah balik normal lagi, dia juga akan ngasih informasi, nih jaringanmu udah normal kok, kamu bisa ngerjain yang lain. Gitu. Gimana sih caranya Zabbix itu dapat deteksi dari parameter yang tak sampaikan tadi, kok bisa nge-trigger gitu. Jadi poinnya di sini ada suatu list parameter-parameter, terus di-trigger. Nah, trigger itu ada action selanjutnya. Actionnya ya kita ngirim ke Telegram, ngirim ke email. Nah, kalau dia oke, maka triggernya kayak di binary 0 gitu, dan dia nggak akan ngapa-ngapain. Tapi kalau problem, dia akan ngasih juga message gitu. Nah, ini adalah contoh output dari NMS di Zabbix-nya. Kita bisa lihat kalau servernya naik, terus kalau ada problem dia akan ada warnanya juga dan ngasih tahu kemana-mana. Jadi dashboard ini bawaan dari Zabbix ya, kita cukup install, dan installnya di mana itu ada beberapa yang bisa kita lakukan. Kita bisa install Zabbix itu di Linux, Mac OS, atau kalau Windows, aku belum pernah cobain sih di Windows. Terus di cloud itu juga bisa. Terus tadi kalau ada yang ngomongin soal Docker, tentunya kalau kita install dari awal database yang disetting, kemudian kita nge-setting Postfix, SMTP, semua disetting di sana, yang buat koneksi mail juga di suatu dari server kosong, kita install CentOS, terus kita install semua package-package-nya, baru kita install Zabbix, kayak prosesnya bakal sehari ngerjain gitu. Tapi kalau kita pakai Docker, tadi ada yang udah disinggung-singgung, itu simple banget, udah ada package-nya, itu ada yang namanya Docker file, dia kayak udah nge-bundle semua kebutuhan yang diperlukan, terus kita tinggal jalanin,
dia akan nge-get sistem minimalis gitu sesuai kebutuhan, terus otomatis jalan. Jadi saat ini prefernya pakai Docker daripada kita harus build dari awal. Terus ini contohnya ketika ada ICMP, ada notifikasi ke email di bla 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 bla, hostnya itu saya hide ada host berapa, di sini akan kelihatan. Terus masuk juga ke Telegram, dan di Telegram pun juga ditampilkan ini ya, kayak chartnya kapan dia tinggi, kapan dia rendah, kapan dia normal gitu. Kemudian ini future implementation-nya. Jadi kalau yang awal tadi kan kita belum pakai Docker, kemudian kita masih dari Mikrotik ke Raspberry Pi ke Zabbix kasih notifikasi. Cuman harapannya ke depan kita juga bisa implementasiin ini, dan ini possible pakai banget. Kita punya Mikrotik product, terus kita bisa monitoring real time gitu, kemudian ketika ada masalah itu langsung nge-triggernya 2, jadi nggak cuman nge-trigger ngasih tahu ke adminnya bahwa tolong di link ini atau site ini dia ada masalah, tolong dibenerin. Tadi kan masih gitu ya, cuman sekarang kita switch yang awalnya dikerjain oleh manusia, itu di switch ke auto solve atau configuration. Jadi kita bisa buat machine learning gitu, kayak kita di scraping satu-satu parameternya apa, terus nanti kalau kondisinya ini, ketika kamu menemukan suatu masalah di sini, silahkan eksekusi solusi ini. Jadi kayak triggernya double gitu, selain ngasih tahu bahwa admin dia belum bisa atau ada masalah, admin ngerjain, tapi kita bisa juga buat automation untuk langsung dibenerin secara otomatis gitu. Jadi harapannya kan ke depan gitu ya, kita sebagai manusia yang diberikan knowledge cukup besar dan memori yang cukup luar biasa, harusnya kita nggak selamanya melakukan suatu pekerjaan yang monoton dan itu membosankan. Saatnya kita juga bisa buat produk yang bisa membantu semuanya begini. Terus di sini tadi implementasi Docker, seperti yang saya bilang. Nah, bedanya juga kalau tadi kita pakai Raspberry Pi, kenapa pakai Raspberry Pi? Itu akan sangat menyenangkan kalau kita itu implement di local network, misal scope-nya kecil, Raspberry Pi yang harganya murah, dalam tanda kutip untuk keperluan bisnis, dan dia bisa provide solution yang sangat besar, itu rasanya ketika kita install Zabbix, terus kita tinggal colokin aja ke salah satu router atau apa, langsung kayak otomatis ke monitor gitu. Jadi itu Raspberry Pi kalau di lokal network kita. Tapi kalau yang saat ini dan akan datang tuh sebaiknya kita udah pakai cloud. Jadi Zabbix-nya juga diinstal di cloud. Mau pasti pakai native VM, kita install OS terus kita install semuanya di sana, atau kita bisa pakai Docker yang dia bisa lebih efektif gitu. Kemudian semuanya integrate di cloud. Itu kayak kita bisa manage anywhere, anytime with internet connection. Oke, dan ini slide terakhir saya, conclusion. Jadi sebenarnya bisa kita lakukan real-time network monitoring system in web app, pakai Zabbix tadi, produknya apapun sebenarnya bisa, cuman in case kita pakai Mikrotik. Mau kita buka pakai laptop, pakai desktop, atau pakai handphone kita itu bisa, asalkan si Zabbix servernya ntar dinaikin ke atas, terus dikasih domain atau apa, atau si servernya mau di-encrypt, buat kita aja yang bisa masuk, itu bisa juga dilakukan. Terus NMS itu nggak melulu dia butuh resource yang besar loh, bahkan dengan si Raspberry Pi yang dia RAM-nya 256 atau 512 MB, dia bisa melakukan se-powerful ini, bisa jalanin web apps dan ngasih integrate API, terus ngirim notifikasi sana-sini, terus automation, error atau problem message through Telegram and Google Email. Jadi kita bisa ngasih notifikasi ke sana, terus auto solve problem in network using Python. Jadi buat teman-teman, dari beberapa tahun yang lalu kayaknya Mas Rosyid udah disinggung tadi, udah beberapa kali kayak sounding network automation apa, dan itu ada banget. Nah, terus tadi yang belum ke-mention di sini, kelupaan, ada tambahan. Kalau tadi cuma 2 notifikasinya, email, kita juga bisa masukkan ke WhatsApp. Jadi WhatsApp juga disediain WhatsApp API gitu, cuman harus ada validasi masuk sebagai bisnis, dan kita bisa integrate ke sana dan bisa masuk ke sini juga.
Jadi sebenarnya kemana aja bisa. Terus Mas, kalau aku pengen integrasiin nggak cuma ke sana, kita kerja pakai Jira. Mungkin yang teman-teman bermain di software development lifecycle nggak asing sama Jira, atau mau ke Slack atau Microsoft Teams, itu bisa teman-teman cek aja di dokumentasinya si Zabbix. Kalau mau eksekusi pakai webhook atau internal API gitu, possible banget. Mungkin itu aja dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari penyampaian materi kah, kecepatan kah, atau belibet dan sebagainya. Terus kalau ada yang perlu kasih tahu Mas itu seharusnya nggak gitu, atau sebenarnya gini lebih efektif loh, itu saya terbuka banget buat disampaikan. Begitu Mas, mungkin ada yang pertanyaan? Oke. Terima kasih Mas Muhammad Nanda Jabar. Yes, presentasi yang luar biasa ya. Ini ada sih beberapa pertanyaan ya. Nanti mungkin bisa direspon Mas Nanda ya. 1 atau 2 pertanyaan mungkin ya. Yuk. Yang pertama, apakah Zabbix bisa diinstal bersamaan di server yang sudah terinstall dengan web panel seperti HTACP atau Vesta CP dan lain-lain? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Saya jawab bisa banget. Jadi sebenarnya kenapa nggak 1-2 web server atau 2 aplikasi gitu dia nggak bisa jalan satu komputer yang sama? Mungkin itu karena dia berjalan di port yang sama. Tapi di Zabbix ini kalau di web servernya kan kita bisa atur juga mau dia jalan pakai Apache atau mau di Nginx, dan kita di Apache dan Nginx itu kita bisa custom portnya di port berapa. Semisal panel pertama yang web itu di port 8081, kita bisa naikkan Zabbix ini di port 8000. Terus kalau ada web server yang lain di default utamanya di 80. Jadi itu possible banget buat diinstal bersamaan dengan web server atau web aplikasi yang lain gitu. Mungkin perlu penjelasan udah terjawab ya. Satu lagi atau? Satu lagi. Boleh. Ini ada pertanyaan menarik ini. Boleh. Mas Jabar. Boleh. Semisalnya ada kendala pada Zabbix server, ya pada VM ataupun kendala pada mikrotiknya, apakah koneksi ke bot Telegram atau WhatsApp-nya ini untuk memberitahu kita kalau ada masalah, apakah masih bisa? Sorry Mas, bisa diulang suaranya? Putus-putus. Oke, jadi misalnya kalau ada kendala pada Zabbix server, ya baik itu VM ataupun pada mikrotiknya, apakah koneksi ke bot Telegram untuk memberitahu notifnya tadi itu ada masalah? Masih bisa apa enggak gitu maksudnya? Oke, jawabannya enggak. Kenapa enggak? Karena yang bertugas untuk ngasih notifikasi ke email, ke WhatsApp, atau ke Telegram itu adalah core-nya di Zabbix-nya. Jadi kalau Zabbix-nya dia mati, ya kamu mau komunikasi sama siapa? Trigger-nya bakal hilang, terus action setelah trigger-nya bakal hilang gitu. Jadi kalau Zabbix-nya mati, otomatis dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Nah, begitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Nanda ya. Ini sepertinya pertanyaannya sudah terjawab. Saya ada satu lagi. Apa nih? Ini pertanyaan pribadi tapi boleh nggak? Boleh. Oke, jadi Mas Nanda ini di vokasi UGM semester berapa Mas? Nggak enak. Enggak, aku mau tanya, konfirmasi dulu. Semester berapa sekarang? Oke. Saya di semester 5 Mas sekarang. Semester 5? Oke, dosennya siapa Mas? Wah, ini udah. Dosennya, kalau Kaprodinya itu Muhammad Arofik, terus ada dosen yang lain. Saya sudah lupa apakah sekretaris prodinya udah berubah. Itu ada Pak Yoga, ada Pak Rosyid, ada Bu Unan, ada Bu Sri. Terus. Oke, terima kasih. Saya mau protes soalnya. Kenapa dulu saya nggak diajari kayak gini gitu. Nggak protes besok, oke. Kamu teknologinya masih zaman kecepatan lahirnya bro. Oh iya makanya. Ya. Oke, terima kasih Mas Nanda untuk presentasinya kali ini ya. Nah, presentasi Mas Nanda ini adalah presentasi yang terakhir ya, untuk MOM tahun di ini. MOM Online 2020. Kemudian seperti yang tadi kami sampaikan di akhir sesi itu kami juga